kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur pagi ini di penghujung minggu ini Tuhan. Kami boleh tetap memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Waktu-waktu yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Untuk kami terus membangun sesuatu di dalam roh kami. Karena kami tahu Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu untuk menikmati segala yang terbaik yang Kau sediakan buat kami. Teduhkan hati kami pagi ini Tuhan. Dan Roh Kudus Engkau sendiri yang mengajar kami. Supaya saat kami merenungkan firman-Mu, ada perkara-perkara yang Engkau bicarakan kepada kami pribadi demi pribadi. Untuk membangun hidup kami, untuk terus-menerus kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang di tempat ini maupun yang streaming. Kita sudah lewati pemilu ya. Sebenarnya kita sedang memasuki satu era yang baru dengan kepemimpinan yang nanti baru. Pasti beda ya, lain koki lain masakan. Dan tentu harapan kita adalah sesuatu yang lebih baik yang kita akan nikmati. Kalau sekarang kita sudah menikmati yang baik, Tuhan pasti akan bawa kita ke tempat yang lebih baik. Tapi bukan itu saja yang menjadi renungan saya. Ketika kemudian Ibu Nani menyampaikan bahwa Tuhan itu menginginkan di tempat ini ada pemulihan Pondok Daud. Itu menurut saya kita sedang dibawa masuk ke era yang baru. Mungkin kita berpikir apa sih Pondok Daud? Puji-pujian, sorak-sorai dan semua itu sudah kita lakukan. Karena kalau kita lihat praise and worship di tempat ini mungkin di tempat lain gak ada. Tapi di sini kita sudah bertahun-tahun, puluhan tahun kita sudah lakukan penyembahan dan pujian. Tapi kenapa ya kok Tuhan masih nyuruh kita mengadakan satu peningkatan lagi. Bahkan dibilang pemulihan Pondok Daud. Rasanya udah cukup ya. Tapi ternyata gak cukup. Ternyata Tuhan itu ingin membawa kita next level. Tuhan itu ingin membawa kita ke satu tempat yang berbeda. Yang saya percaya ketika Tuhan menuntun kita. Dia selalu membawa kita ke tempat yang lebih baik. Dan saya teringat kepada Yosua. Ketika Yosua itu menjadi pengganti Musa. Dan dia harus membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ada satu ayat di dalam Yosua 1 ayat 11 yang dikatakan demikian. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Di sini kita tahu bahwa Yosua itu dapat pesan dari Tuhan untuk bicara kepada bangsa Israel untuk menyediakan bekal. Karena apa? Karena Tuhan ingin membawa bangsa Israel itu berjalan ke tempat yang lain. Dikatakan akan menduduki negeri yang akan Tuhan berikan. Jadi kita semua dalam perjalanan hidup kita, saya percaya ketika Tuhan mengatakan ayo bangun, pulihkan Pondok Daud. Pasti Tuhan itu sedang membawa kita maju dan tidak untuk kembali lagi ke tempat yang lama. Sama seperti bangsa Israel, kamu ini akan menyeberangi sungai Yordan untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan. Jadi kamu ini gak akan balik lagi, karena itu kamu harus punya bekal untuk kamu berangkat ke sana. Nah seperti kita juga, kita harus juga punya bekal untuk kita maju ke tempat yang Tuhan sediakan. Yaitu bagaimana Tuhan ingin membangun bersama-sama pemulihan Pondok Daud itu. Nah tentunya bukan cuma itu saja, tapi hidup kita secara pribadi kita juga begitu. Kita akan terus dibawa ke tempat yang Tuhan sedang sediakan. Walaupun mungkin nanti ada melenceng-melencengnya ya, karena kan kadang-kadang kita itu nggak taat atau kita nggak ngerti. Tetapi sebenarnya Tuhan ingin membawa kita ke satu tempat yang lain. Yang saya percaya Dia sedang menyediakan yang jauh lebih baik, yaitu tanah perjanjian. Nah, bagaimana kita menyediakan bekal apa sih? Apa yang mesti kita bawa? Kalau kita sedang melakukan perjalanan ya mungkin supaya kita barangkali nanti di sana kesulitan kita dapat makan. Ya sudahlah kita bawa
bekal nasi. Seperti anak-anak sekolah juga kan sering membawa bekal. Nah, sediakan bekal juga, bekal untuk hidup kita. Menikmati semua yang Tuhan sediakan supaya kalau namanya bekal dibawa itu pasti supaya kita tidak kekurangan. Supaya kita tidak mengalami kesulitan. Nah, apa yang pertama dalam pergumulan saya merasakan bahwa kita itu jadi orang percaya harus punya extra faith. Kita harus punya iman yang lebih. Kadang-kadang orang Kristen itu puas cuma punya iman pas-pasan aja. Apa yang iman pas-pasan? Saya kan sudah jadi orang Kristen. Saya sudah terima Yesus. Saya sudah punya janji keselamatan. Selesai. Kita pikir itu kan sudah selesai. Nggak perlu yang macam-macam lagi. Padahal itu akan kita nikmati ketika nanti kita ketemu Tuhan. Tapi dalam perjalanan kehidupan ini kita butuh yang namanya iman yang terus menerus harusnya membawa kita kepada kemenangan. Tapi seringkali belum kita sudah mikir sudah cukup jadi orang Kristen. Saya bangun pagi, saya baca Alkitab, saya tidak pernah absen pergi ke gereja, saya ikut dalam praise and worship, cukup. Tapi begitu banyak orang Kristen yang akhirnya memble. Kenapa ya? Kok aku tuh penuh pergumulan gitu. Dan gak bisa ngadapi karena apa? Karena gak punya extra faith, gak punya iman lebih. Imannya cuma pas percaya Yesus. Terus pikirnya kalau saya percaya Yesus semua selesai. Ternyata begitu jadi orang Kristen pergumulannya tambah banyak. Dan itu yang kita perlu iman yang lebih lagi. Mazmur 112 ayat 7 mengatakan, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Kenapa pemazmur bisa ngomong begitu? Karena dia punya iman yang lebih. Dia tidak takut kabar-kabar apa. Kita seringkali terlalu takut kalau baca HP. Banyak yang menakutkan ya. Oh begini. Oh, mau ada pemilu. Oh nanti begini. Waduh kayak ngeri. Sebenarnya tuh hati saya juga waktu mau pemilu itu. Aduh gimana ya. Ini mau pemilu nih. Suasana bagaimana. Dan ketika Tuhan beritahu gak apa-apa. Jalan saja. Aman saja. Maka itu memberikan kekuatan. Dan dikatakan kabar celaka itu bisa kita dengar di mana-mana. Apalagi sekarang sosmed ini terlalu gampang masuk macam-macam. Dan itu seringkali membuat kita gentar. Tetapi dikatakan orang yang penuh kepercayaan, yang punya extra faith itu. Dia itu tetap hatinya teguh. Gak takut walaupun ada kabar celaka. Nah, mari kita belajar untuk itu. Bagaimana kita memiliki extra faith itu. Roma 10 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya itu udah dengerin firman terus loh Bu katanya. Saya itu baca Alkitab terus. Di rumah saya itu nyetel suara Gracia 24 jam. Di rumah saya tuh gak pernah berhenti tuh yang namanya khotbah. Saya mau kasih tahu. Saya baru ketemu dengan seorang bapak yang lagi punya pergumulan tentang utang piutang. Jadi utangnya banyak selangit. Dia seorang yang melayani Tuhan. Dia orang yang tahu firman. Dia orang yang begitu punya banyak komunitas anak Tuhan semua. Tapi dia bilang begini. Ketika saya ngadepin ini, praktekkan itu tuh gak gampang. Gak gampang loh ternyata. Saya kepengen gak takut, saya pengen gak khawatir. Saya kepengen, Tuhan itu nolong saya. Tapi saya ketakutan, saya khawatir, saya pusing dan saya stres. Satu ketika dia WA saya dia bilang gini, kamu bisa berdoain saya gak? Saya stres banget katanya gitu. Terus dia bilang gini, saya itu punya tahu perbendaharaan firman itu banyak sekali. Tapi kenapa ya susah sekali. Contoh misalnya mengucap syukur. Susah banget saya mengucap syukur. Dalam keadaan begitu dikejar-kejar orang yang mau nagih utang. Ternyata pendengaran akan firman Kristus itu enggak cuma sekedar kuping kita dengar khotbah.
pendengaran firman Kristus yang sampai menimbulkan iman itu enggak sekedar kita datang ke persekutuan dan kita dengerin khotbah. Tapi yang namanya mendengar firman Kristus itu sampai firman itu berbicara secara pribadi dengan kita. Sampai itu mengena dan membuat kita enggak pernah takut kabar celaka. Dan itu yang sebenarnya dihidupi sama kita. Caranya gimana Bu? Ngapalin toh? Enggak. Saya itu orang yang paling susah ngapalin ayat. Kalau dulu Alkitabnya bukan Alkitab HP, pakai buku. Saya itu hafalnya tempat. Jadi oh iya ada di sini. Kurang lebih seperti ini. Suruh ngapal persis kalimatnya tuh gak bisa. Tapi saya hafal tempat. Tidak semua orang punya begitu. Ada yang saya lihat teman-teman saya tuh bisa apa detail. Sampai komanya, sampai kata sambungnya apa. Tapi apakah itu cukup? Enggak. Hidupi firman. Kemudian saya bilang sama bapak yang cerita ini. Istrimu gimana? Ya sama-sama stres katanya. Kamu tuh bersyukur. Karena firman Tuhan mengatakan dua orang sepakat. Minta apapun juga dalam nama Tuhan Yesus akan dikabulkan. Jadi bangun mesbah berdua. Sepakat. Nah itu sepakatnya susah. Nah sekarang yang dibangun adalah antara kita dengan pasangan sepakat. Kemarin saya bersyukur dia kasih kabar. Aku sekarang lebih enak. Aku punya semangat. Dan aku tahu Tuhan itu pasti menolong. Ketika dia bilang, aku dan istriku sudah berdamai, kami tidak saling menyalahkan, kami sepakat untuk berjalan bersama. Dari mana? Dari ketika dia mulai mengerti kesepakatan itu firman yang harus dikerjakan. Dan kemudian ketika dia dengar dan merenungkan itu, timbul iman dan dia tidak takut lagi. Aku habis diomelin sama orang nagih, dia bilang begitu. Terus gimana? Ya memang saya salah, ya saya diem aja. Saya bersyukur, saya berdoa dalam hati. Tapi dia nggak ngapa-ngapain kok. Ya, cuma ngomel. Tapi dia sudah mulai timbul iman ketika dia tahu kesepakatan itu menghidupi dia. Nah, jadi kita harus punya extra faith seperti itu yang dibangun oleh sebab firman walaupun tahu sedikit. Saya nggak tahu banyak, nggak perlu tahu banyak, apal banyak tapi nggak bisa jalanin percuma. Kita tahu sedikit, kita kerjakan. Tuhan bukakan sedikit, kita kerjakan. Jadi bekal hidup kita untuk memasuki next level atau tuntunan Tuhan berikutnya perlu extra faith. Jangan cuma iman pas-pasan karena saya jadi orang Kristen, saya sudah dibaptis, saya sudah sidik, saya sudah baca Alkitab, cukup. Tidak cukup. Karena hidup kita butuh pimpinan setiap hari. Kemarin ya, saya lupa Luki atau siapa yang mengatakan di Amsal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Akui dia itu artinya apa? Selalu Tuhan itu diberi tempat untuk intervensi dalam hidup kita. Mungkin kita ditegur sama Tuhan, mungkin kita diberi petunjuk sama Tuhan, mungkin Tuhan bilang jangan lakukan itu. Akui dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Kita kan pengen jalannya lurus toh, nggak mau belok-belok, nggak mau macem-macem, nggak mau kesandung. Nah, mari beri tempat Tuhan, dan itu butuh iman. Karena tanpa iman kita nggak akan percaya dan bisa nurut Tuhan. Karena Tuhan kita itu nanti saya akan lihat kan, Tuhan itu sesuatu pribadi yang unik, pribadi yang ajaib. Paulus bilang di Roma, keputusannya nggak bisa diselami, jalan-jalannya nggak bisa diselidiki. Jadi kalau nggak bisa kan jadi Tuhan kita itu adalah pribadi yang aneh dan unik. Yang kedua, bekal kita adalah ketika kita mau terus mau untuk terus
terus membuka diri bahwa Tuhan itu bisa kasih tuntunan yang baru. Yang mungkin kita tidak pernah ngerti. Hal baru yang terus Tuhan akan bukakan yang mungkin di luar logika kita. Habakuk 1 ayat 5 mengatakan demikian. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku Tuhan melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu. Berarti zamannya kita juga. Yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Saudara mau tahu begitu banyak orang tuh. Sebagian ya. Banyak, kalau banyak itu berarti tidak semua. Gak percaya sama minyak urapan yang keluar di taman Tuhan. Cuma dengar cerita sih gak percaya. Masa iya sih? Kalau dulu baru-baru itu banyak orang gak percaya. Itu pasti ada selangnya. Karena apa? Karena unik, gak masuk akal. Tapi Tuhan bilang itu pekerjaan yang aku lakukan dalam zamanmu yang memang wajar kalau orang gak percaya kalau cuma dengar cerita. Dia akan percaya ketika dia menyaksikan sendiri. Manusia itu kan begitu kan, percaya senangnya tuh kalau saya lihat masuk akal. Saudara percayalah Tuhan kita tuh selalu bikin yang tidak masuk akal. Dan saya kalau punya Tuhan yang masuk akal rasanya itu bukan Tuhan. Namanya Tuhan pasti di luar jangkauan kita. Dan selalu bisa ajaib. Itu taman Tuhan itu banyak yang gak percaya saudara. Tapi kita harus bersyukur kalau kita, saudara dan saya percaya. Tapi kita harus tahu bahwa hal-hal yang seperti itu yang terus akan Tuhan bukakan. Ada banyak ya. Karena saya juga latar belakang dari gereja yang gak terlalu macam-macam. Jadi awal-awal saya melihat keajaiban Tuhan. Ya juga sering bertanya-tanya. Tetapi saya membuktikan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang ajaib. Dan dalam perjalanan pergumulan dengan bekal iman yang ya sedikit nambah, sedikit nambah. Saya melihat bahwa Tuhan itu memang ajaib banget. Saya cerita, mungkin saya pernah cerita ya. Tapi saya diingatkan lagi. Waktu baru-baru minyak itu keluar di taman. Kemudian saya itu masukkan di grup guru-guru. Siapa yang pengen dapat minyak urapan itu, isi list ini. Enggak semua sih, ada yang enggak. Yang enggak juga enggak apa-apa. Tapi banyak yang mau minta. Kemudian dibagi. Ada satu guru yang dia tunggu di ruang yayasan menunggu saya datang. Ketika saya datang, dia bilang, "Miss, aku mau ngomong." Boleh kayak gitu. Terus kemudian dia duduk masuk ngomong apa. Aku tuh sebenarnya gak percaya sama minyak itu. Saya bersyukur karena dia terang-terangan. Aku gak percaya. Cuma kalau aku gak nulis di list, aku gak enak sama teman-temanku. Nanti temennya pada nanya, kenapa kamu gak minta minyak urapan? Jadi aku itu sebenarnya gak percaya Miss. Tapi supaya gak ditanya orang, aku tetap nulis. Jadi karena dia nulis di list, jadi dia dibagi minyak urapan. Dia kasih. Oh gak apa-apa kok, hak Miss kalau gak percaya. Tapi kenapa gak percaya? Ada sesuatu yang mengganjal. Ya iyalah. Adanya. Kalau Tuhan menyembuhkan, saya percaya. Di KKR tuh banyak sembuh. Tapi ini tiba-tiba minyak ngalir. Oh apa daunnya aja plastik, kok bisa? Saya cuma ngomong gini, oh mungkin Miss baca Alkitabnya belum kelar ya. Emangnya ada di Alkitab? Ya ada sih, cuma bukan minyak urapan, minyak goreng sebenarnya gitu. Yaitu waktu ada janda yang datang ke Elisa, dia bilang dia mau bayar utang, ditagih penagih utang, itu minyaknya ngalir terus tuh. Saya gitu. Dia kaget waktu saya bilang begitu. Oh iya ya, bener ya di Alkitab ada ya. Adalah. Bahkan yang di Alkitab gak ada juga Tuhan bisa kerjakan. Karena di Yohanes kan dibilang ada banyak perbuatan Tuhan Yesus yang tidak sampai tertulis. Saya gitu. Dia akhirnya keluar dari saya. Tapi mungkin ya masih sedikit ragu. Dia kantongin kan itu minyak. Kantongin. Tiba-tiba teman-temannya bilang gini, Miss kok kamu wangi banget sih? Katanya gitu. Terus dia bilang kenapa ya? Aku gak punya
minyak wangi katanya gitu. Iya, dia jalan ke sana, dia ke TU, dibilang kok wangi sekali. Lama-lama dia sadar, kan minyak urapan itu wangi banget ya. Ternyata minyak urapannya yang di kantongnya dia tumpah. Jadi botolnya kosong. Dia kaget. Dia langsung nangis, lari ke ruang saya dan bilang gini, Miss, aku minta lagi Miss. Kayaknya Tuhan denger kalau aku gak percaya. Jadi wis kalau yang gak percaya ditumplekin aja itu minyaknya. Diambil lagi sama Tuhan. Sekarang aku percaya. Terlalu banyak orang sulit nganggep otaknya pinter. Mana bisa Tuhan bikin begitu? Kita punya Tuhan yang bisa bikin macam-macam. Dia bilang aku akan melakukan pekerjaan dalam zamanmu yang kamu bisa tidak percaya kalau enggak. Kalau cuma diceritakan. Alami Tuhan kita. Jadilah heran dan tercengang-cengang kita punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Itu bekal. Bekal kita menghadapi masa depan kita. Kita harus tahu dan percaya yakin Tuhan kita bisa kerjakan apapun yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Karena kita tidak lebih pintar dari dia. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Tuhan kita itu bisa lakukan lebih dari apa yang kita lihat. Lebih dari apa yang kita dengar. Lebih dari apa yang timbul di dalam hati kita. Yang gak pernah kita duga. Dia bisa lakukan dengan cara yang ajaib. Karena memang dia memang Allah yang maha segala-galanya. Mari hidup kita dibekali dengan iman seperti itu. Hidup yang dibekali dengan percaya seperti itu. Kita duduk di sini, kita sebelahan. Kenapa sebelahnya mengalami Tuhan yang kita enggak? Jangan-jangan hati kita enggak punya bekal yang cukup untuk menggapai Tuhan yang ajaib. Kenapa? Pasti karena kekerasan hati kita. Kita seringkali punya pola terhadap Tuhan. Mestinya Tuhan ini berbuat begini. Udah tahu saya begini, kenapa Tuhan enggak nolong saya? Firman Tuhan bilang, Immanuel, aku menyertai kamu. Kalau Tuhan belum nolong tuh dia itu tetap menyertai kita. Cuma dia memang belum nolong. Kenapa? Ya itu otoritas dia. Mari kita belajar untuk membekali hidup kita. Selain iman, selain kita masuk dalam sebuah terobosan kekuatan dan kemahakuasaan Tuhan. Mari kita membangun extra love, extra mengasihi Tuhan lebih lagi. Mazmur 26 ayat 8 mengatakan demikian. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Tadi saya ceritakan seorang bapak yang terus sepakat sama istrinya. Istrinya lapor sama sayanya begini. Saya tuh gemes banget Bu katanya. Gemes banget sama suami saya. Kalau diajak doa itu bentar banget doanya. Kalau diajak puji-pujian itu ya sudah satu lagu selesai, terus keluar pengen ngerjain itu, ini. Dia kayak gak betah deh, di hadirat Tuhan tuh kayak gak betah. Saya bilang gak bisa dipaksa. Sebenarnya yang dibangun bukan kita betah atau tidak betah. Tapi bagaimana hati kita melekat sama Tuhan. Hati yang mencintai rumah kediaman Tuhan. Hati yang mencintai tempat kemuliaan Tuhan itu bersemayam. Tapi gak bisa disetel. Itu adalah ketika kita membangun hidup keintiman kita dengan Tuhan. Kita menjadi betah, kita menjadi suka, kita menjadi lebih kepengen selalu dengan Tuhan. Daud sebagai pemazmur dia ngomong di dalam Mazmur 27 ayat 4. Dia katakan demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa yang diingini Daud? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kenapa? Karena di rumah Tuhan aku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Tetapi tidak semua orang bisa seperti itu kalau itu tidak dibangun step by step. Bagaimana menikmati kemurahan Tuhan, bagaimana menyaksikan kebaikan Tuhan, bagaimana kita bisa melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita.
Jadi kekristenan itu bukan sekedar sebuah tradisi atau liturgi. Tapi kekristenan adalah sebuah kehidupan yang hari ini dan besok bisa berbeda. Tapi yang pasti Tuhan ada di dalamnya, meluruskan jalan-jalan kita. Mari kita bangun cinta kita sama Tuhan. Satu ketika seorang ibu, dia suka gemes sama suaminya. Kenapa? Karena suaminya itu rewel. Sebenarnya bukan rewel. Jadi gini, si ibu ini demen kumpul sama teman-teman. Suaminya itu doyannya tinggal di rumah. Jadi perbedaan kan. Jadi kalau istrinya lagi pergi ketemu teman-temannya, ditelepon terus sama suaminya. Pulang dong. Kamu lagi di mana? Terus aja. Sampai menurut dia itu rewel sekali. Si suami. Suaminya senangnya di rumah. Jadi dia itu suka kesel terus sama suaminya. Satu hari suaminya sakit. Dia cerita sama saya. Saya baru tahu ternyata saya cinta sama dia. Ketika dia sakit saya khawatir. Ketika dia sakit saya takut. Ketika dia sakit saya melihat dia itu baik. Dia tuh gak neko-neko. Gak pernah keluyuran. Mulai lihat. Sering kali kita sama Tuhan juga begitu. Kita bilang Tuhan kok gak tolong saya. Tuhan itu gak baik, Tuhan itu gak adil. Tuhan itu membeda-bedakan saya dengan yang lain. Apakah perlu untuk kita sakit Tuhan membuktikan? Kadang-kadang karena tidak terbangun rasa cinta itu, karena kita punya pola. Kalau Tuhan mengasihi saya mengasihi dia karena sebuah kehendak. Padahal cara kita mengasihi Tuhan itu sebenarnya karena Tuhan sendiri yang sudah mengasihi kita. Tapi seringkali kita gak bisa tangkap kasihnya Tuhan itu. Seorang anak kalau lagi dicubit nggak mikir kasihnya Tuhan, tapi kasihnya orang tua, tapi mikirnya papaku jahat, kok aku dicubit, kok aku dimarahin. Kemarin seorang ibu kepala sekolah datang ke saya karena ada protes dari orang tua ketika HP disita. Marah, sekolah itu sadis, menghukum anak saya. Jadi tidak bisa bikin tugas. Oh, alasan pertama anak kalau HP-nya disita itu adalah tidak bisa buat tugas. Sepertinya itu tembakan jitu. Tugas kan sekolah yang ngasih. Gimana kalau ditagih? Saya bilang sama kepala sekolahnya pusing. Karena dalam beberapa hari banyak anak ngumpetin tuh HP. Saya bilang, itu sih bukan hukuman. Itu adalah pendisiplinan akibat ketidaktaatan. Tapi jangan itu dinilai sebagai sekolah sadis. Ketika masuk sekolah sudah tahu aturannya. 1 kali ketangkep HP-nya, 2 minggu ditahan. 2 kali ketangkep, 3 bulan ditahan. 3 kali ketangkep, 1 semester ditahan. Semua siswa sudah tahu. Harusnya orang tua juga tahu. Karena ada buku aturannya. Tapi ketika itu terjadi sebuah ketidaktaatan dari murid. Ya itu bukan dihukum. Hanya sistem harus melakukan konsekuensi dari sebuah pelanggaran. Jadi sebenarnya kita tidak menghukum. Kita tidak sadis. Sebuah deal. Saudara kalau punya janji kan kalau saudara gak nepati kan ada akibatnya, ada konsekuensinya. Konsekuensi itu tidak dibuat untuk menghancurkan kita, hanya untuk mendisiplin supaya kita menjadi lebih baik. Nah kadang-kadang kita sebagai orang Kristen juga begitu. Kita tidak membangun sebuah keintiman dengan Tuhan, tapi kita menuntut Tuhan harus begini, Tuhan harus begini, Tuhan harus begini. Mari kita sediakan bekal kita untuk semakin membangun cinta kita kepada Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan itu bilang pemulihan Pondok Daud bukan untuk kepentingan Tuhan loh. Itu untuk kepentingan kita.
supaya kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan, supaya kita bisa menikmati baik Tuhan, supaya kita bisa menikmati semua yang sebenarnya Tuhan sediakan, yaitu tanah perjanjian, supaya kita bisa membangun kasih kita kepada Tuhan lebih lagi, semua demi kepentingan kita. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terlalu banyak orang dibalik-balik. Begitu jadi orang Kristen langsung pengen melayani Tuhan. Aku pengen melayani Tuhan tanpa tahu. Untuk melayani Tuhan ada awalnya, yaitu kita harus rajin, disiplin. Kita harus rajin dulu. Masa datang terus langsung aku pengen jadi singer loh. Gak jelas. Harus punya rajin dulu dengan Tuhan. Kemudian rohmu menyala-nyala. Kerajinannya itu membangkitkan roh di dalam yang menyala-nyala. Baru layani Tuhan. Tuhan gak mau dilayani sama orang-orang yang menganggap diri profesional. Profesional tuh tahu kan? Kalau kita panggil artis profesional, dia kan cuma datang kalau dipanggil aja kan. Kalau nggak dipanggil ya dia nggak itu. Terus kemudian ya dapat honor gitu kan. Itu profesional. Dan Tuhan tidak butuh itu. Tuhan butuh orang yang punya roh yang menyala-nyala untuk melayani dia. Jadi kalau saudara itu cuma kepingin kegiatan, saya mau jadi singer, saya tuh bisa nyanyi loh, saya tuh bisa main musik loh. Saya jadi asyir juga bisa, senyum saya tuh manis banget. Nah, misalnya gitu. Tuhan gak penting itu. Tuhan bilang rohmu harus menyala-nyala karena engkau mengasihi dia. Karena engkau punya cinta sama dia. Baru layani dia. Jangan kerajinanmu kedor. Nongol 5 bulan, hilang 3 bulan. Nongol lagi 4 bulan, hilang lagi. Mari kita belajar. Untuk kerajinan kita gak kendor. Kita terus lakukan. Sepertinya memang itu rutinitas. Tapi rutinitas itu perlu. Karena rutinitas itu yang membangkitkan kita untuk menangkap banyak hal yang Tuhan sediakan. Mari kita memasuki era yang baru. Bukan cuma bangsa kita saja yang mau dapat pemimpin yang baru. Tapi kita juga mau memasuki era yang baru. Ketika Tuhan mengingatkan untuk adanya pemulihan Pondok Daud. Jangan berpikir kita sudah puas ada praise and worship di tempat ini tiap pagi. Kalau itu sudah cukup, Tuhan gak nyuruh untuk ada pemulihan Pondok Daud. Pasti Tuhan ingin kita berbuat lebih lagi. Berikan, bangun extra faith. Bangun untuk mengikut Tuhan dalam hal-hal dan cara Tuhan yang ajaib. Cinta Tuhan harus ada, ekstra terus diberikan untuk Tuhan. Dan hidup kita disiplin. Saya belajar itu, saudara-saudara. Kalau saya lagi merenungkan begini, saya sendiri merefleksi diri saya sendiri. Sudahkah saya lakukan itu? Dan saya mau belajar terus untuk membangun hidup saya. Bukan berarti sudah bisa. Tapi hidup kita adalah hidup yang terus mau belajar. Itu saja sharing saya pada pagi ini. Tuhan memberkati. Saudara, pagi ini kita diberikan sesuatu hal tentang bekal. Ya. Tadi Ibu Ina sudah menerangkan bekal itu adalah suatu persediaan yang kita harus siapkan untuk apa yang ada di depan kita. Nah, coba tayangkan lagi. Yang pertama tadi kan mengenai masalah extra faith ya. Sudah diterangkan. Terus yang kedua dikatakan apa tadi? Hal-hal baru yang terus akan Tuhan bukakan. Untuk melihat hal-hal baru yang Tuhan akan bukakan itu perlu apa? Perlu mata dan telinga. Ya. Karena kalau kita nggak punya mata yang jelas, telinga yang jelas, kita nggak akan melihat hal yang baru dan apa yang Tuhan bukakan. Yang kedua, ini persediaan. Terus yang ketiga tadi dikatakan extra love. Ya, jadi
yang dikatakan tadi rohmu harus menyala-nyala. Terus yang keempat disiplin ya. Nah ini dikatakan persediaan untuk kita itu memasuki era yang baru, yaitu pelayanan mengembalikan akan yang dinamakan pondok Daud ya. Puji-pujian dan penyembahan yang pas di hati Tuhan. Yuk kita mulai siapkan dan siapkan. Saudara, kita tahu ya, kalau kita melihat akan keadaan bangsa kita dengan keadaan sawah yang terlalu banyak, di mana-mana kita kalau jalan selalu ada sawah di kanan kiri, kayaknya lah nggak mungkin lah kita itu akan mengalami kekurangan ya. Tapi Bapak Presiden kita sampai sudah siap-siap buat menyediakan apa? Menyediakan beras, betul nggak sih? Nah, saudara, kemarin saya banyak ketemu dengan ibu-ibu yang mengatakan, Ibu Nani sudah beli beras. Oh ya sudah, saya kemarin baru beli beras, saya bilang begitu. Beras itu mahal loh Bu Nani sekarang. Oh ya, jadi saya ini biasanya kalau beli beras saudara, itu sudah mau beli beras sekarung gitu ya. Nah berapa segini, langsung saya transfer, nggak pakai mikir ini sekilo berapa. Nah karena ini ibu-ibu ini pada ngomong beras naik, jadi saya lihat, iya ya, saya pengen tahu. Biasanya tuh kalau saya beli beras kilonya berapa ya? Oh iya betul, sekarang sudah cukup naik beras. Saudara tahu beras sudah naik. Terus ada yang bilang begini, Edi ngomong gini, itu namanya Ibu Yo kemarin kemana-mana cari beras gak ada. Yang bener sih Ed. Saya bilang iya, pertama kali di Indomaret. Betul ya Ibu Yo ya? Cari beras ya? Ya kan? Beli beras enggak? Sudah beli beras? Cari beras agak sulit katanya gitu. Nah saudara, kita kan gini, lah kalau misalnya kita pas-pasan setiap hari cuma beli beras sekilo jadi gimana? Belajar begini saudara. Memang sekarang ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang pengen langsing makan beras, nasinya sedikit ya. Tapi kan orang Indonesia itu kalau belum makan nasi itu kayaknya belum makan, termasuk saya. Ya, termasuk saya. Saya itu suka beras, jadi suka nasi ya. Kalau apa-apa nasi saya lebih suka gitu daripada roti-roti itu, saya lebih suka nasi. Jadi sediakan bekalmu, bukan sekedar secara rohani. Saat ini kalau saudara itu ada uang lebih, nggak ada salahnya sediakan bekalmu tentang beras. Ya, karena kemarin atau kapan ya, saya itu baru baca dari apa yang saat ini disiapin sama Pak Jokowi. Dikatakan gini, Pak Jokowi itu sedang mempersiapkan di Bulog itu beras-beras untuk masa paceklik pada bulan Juni Juli. Tak pikir-pikir, nah saya nangkap akan hal itu. Presiden menyediakan untuk rakyat kecil bulan Juli Juni itu masa panas ya, kemarau. Jadi kita pikir kita juga harus menyediakan bekal. Jadi saya itu menghimbau kalau saudara punya uang lebih, jangan dibuat beli lipstik ya, beliin beras saja buat persediaan kita. Orang itu harus menyediakan bekal ya. Saya percaya kalau saya khotbah begini jangan ngomong kata Ibu Nani mau terjadi suatu kelaparan. Enggak, saya enggak ngomong kelaparan saudara, tapi kan namanya hari ini pas kita katakan untuk menyediakan bekal. Enggak ada salahnya.
Saya biasanya beli beras sekarang saya beli berasnya 2 karung loh saudara. Membuat suatu persediaan untuk bekal. Jadi nggak ada salahnya kalau biasanya belinya 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, ya belilah 10 kilo gitu. Atau bisa lebih, jauh lebih baik ya. Sediakan sesuatu hal yang merupakan bahan pokok dalam hidup kita. Nah, sekarang bahan pokok dalam kehidupan kita secara rohani apa? Baca firman setiap pagi. Ya. Setiap hari harus wajib baca firman. Itu persediaan pokok. Seperti kita makan nasi, makanlah firman Tuhan. Ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami tidak bisa memberikan yang terbaik untuk-Mu. Tetapi kami tahu Tuhan, inilah keadaan kami. Biarlah Kau sempurnakan semua yang kami berikan kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena itulah keadaan kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapak, saat ini kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami terus mau mengawal akan pemilu ini sampai nanti bulan Maret. Semuanya akan jelas dan Kau tahu Tuhan, kemenangan yang diperoleh semua karena anugerah-Mu. 2 calon lain yang kalah pasti ada suatu roh kekecewaan. Bapak, kami datang di hadapan-Mu. Engkaulah yang akan memberikan ketenangan dan jalan pikiran yang berasal daripada-Mu. Siapa sebenarnya yang sudah Engkau tentukan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Kami berdoa saat ini, biarlah damai sejahtera, segala roh kekecewaan Kau hancurkan. Biarlah jalan pikirannya diperbarui dengan jalan pikiran yang daripada-Mu. Untuk mengerti semua dilakukan untuk kemajuan daripada bangsa ini. Bukan untuk menghancurkannya Tuhan. Kami berdoa untuk para mahasiswa yang juga mau mengalami gejolak-gejolak, kami doakan Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas bangsa ini. Keamanan terjadi buat bangsa ini Tuhan. Engkau pegang kendali atas bangsa ini. Bapak, kami tetap berdoa untuk Bapak Jokowi, Presiden kami yang saat ini. Kami minta hikmat, marifat, kebijaksanaan, kesabaran yang daripada-Mu. Banyak hujatan yang dia terima, banyak perkara-perkara yang dia terima. Bapak, kami berdoa biarlah Engkau yang menutup bungkus dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Untuk dia dapat menyelesaikan sampai garis akhir. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan terus menopang segala sesuatu yang dikerjakan. Kami berdoa untuk semua aparat negara. Biarlah benar-benar membackup akan Bapak Presiden kami ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap berdoa buat kami semua yang ada di tempat ini. Maupun yang streaming saat ini. Maupun dimanapun juga mereka berada. Bapak, kami tahu tidak ada satupun dalam kehidupan kami yang tidak menghadapi masalah. Tapi satu perkara kami tahu. Kalau kami benar-benar mau sehati berdoa kepadamu, Engkau pasti buka jalan buat kami. Engkau ampunkan semua kesalahan kami. Engkau ampunkan semua pemberontakan kami. Roh yang selalu tidak percaya kepadamu dan meragukan Engkau. Bapa, kami minta itu semua Kau hancurkan dalam hidup kami. Kau ampuni dosa kami Tuhan. Kekurang setiaan kami pada saat-saat yang lalu.
Dan biarlah pada saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan membawa semua persoalan kami. Tuhan, yang sakit Engkau buka jalan sampai ketemu dengan Engkau dan mujizat boleh terjadi. Yang mengalami persoalan perekonomian, keuangan, Tuhan Kau berikan terobosan. Ampuni Tuhan kalau seringkali dengan adanya financial freedom seringkali mencemoohkan dengan mengatakan mana buktinya. Bapak ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak pernah berbuat salah. Ampuni semuanya. Dan buat tunjukkan kasih setiamu. Sehingga mengalami terobosan-terobosan yang berasal daripada-Mu. Ampuni Tuhan. Bagi persoalan-persoalan yang dihadapi tentang keluarga, suami, anak-anak, semua kami persembahkan kepada-Mu. Engkau buat jalan Tuhan supaya mendapatkan suatu jalan keluar dalam keluarganya. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah pergumulan kami mengalami suatu jawaban. Persoalan-persoalan yang kami hadapi, bukakan jalan Tuhan. Buat kami melihat bahwa Engkau adalah ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa buat semua pekerjaan yang saat ini kami hadapi, perdagangan yang kami hadapi, bisnis yang saat ini belum terbuka. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, Engkau bukakan jalan buat kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Kami percaya Engkau dengar doa kami. Terima kasih buat sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami. Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapak untuk kasih setia anugerah-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Engkau mendengar doa kami dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih dan terima kasih. Dan saat ini kami akan menerima akan kekuatan yang baru, daya tahan tubuh yang baru. Engkau yang akan menolong kami sehingga kami mendapatkan kekuatan baru dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah minyak kepahlawanan ini kami mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Biarlah mata kami Kau urapi dengan urapan yang baru. Telinga kami ya Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami. Tuhan, buat kami, hati kami tetap ada di dalam Engkau. Lekatkan hati kami dengan hati-Mu ya Tuhan. Untuk kami tetap mempunyai hati yang pas di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang tidak baik Engkau yang akan menghancurkan dalam hidup kami. Bapa, ini tangan kami olesi dengan minyak kepahlawanan. Kaki kami pun Tuhan. Biarlah pada hari ini kami boleh berjalan bersama-Mu. Kami boleh melakukan semua pekerjaan bersama-Mu ya Tuhan. Supaya semua pekerjaan kami menjadi berhasil. Kami sangat percaya bahwa bersama-Mu Engkau akan memberkati kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.